Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di chapter 1148 yang lalu, kita sudah melihat kemampuan Gaban yang dapat mencegah proses regenerasi kesatria dewa, khususnya Saint Somers. Dan untuk melawan Gaban sepertinya dibutuhkan tambahan personil dari para kesatria dewa. Nah, di video sebelumnya Mimin sudah membahas jika Gunko memanggil dua kesatria dewa baru ke Pulau Elbaf. Hal itu membuat Gaban harus melawan 4 kesatria dewa sekaligus, yaitu Killingham, Gunko, dan 2 kesatria dewa yang baru. Gaban pun bisa memancarkan haki yang super kuat untuk melawan para kesatria dewa tersebut. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1149 mendatang, kita bisa melihat pancaran haki Gaban yang luar biasa. Bahkan bisa dirasakan oleh Luffy dan yang lainnya dari dunia bawah. Luffy dan Zoro yang pernah bertarung melawan Gaban tentu ingat haki luar biasa tersebut berasal dari kakek tua yang mereka temui di reruntuhan Kastil Aurus. Luffy pun bertanya-tanya apa yang membuat Pak Tua itu memancarkan haki yang sangat kuat. Zoro menduga jika dia sedang bertarung melawan musuh yang juga kuat, sehingga harus menggunakan haki sebesar itu. Dan kekuatan itu bahkan lebih besar dari yang dilihat oleh Zoro dan Luffy ketika bertarung melawan Gaban di Kastil Aurus. Sanji pun menambahkan jika pertarungan itu pasti berkaitan dengan jatuhnya anak raksasa Elbaf yang sudah dia selamatkan. Nah, tak lama kemudian Ronya bisa sadarkan diri. Dia pun terlihat masih syok dan takut karena jatuh dari ketinggian. Gert langsung mendekat kepada Ronya dan memintanya untuk tidak panik karena saat ini dia sudah berada di tempat yang aman. Ronya jadi tampak lebih tenang ketika melihat sosok Gert, karena Gert adalah raksasa wanita yang ramah kepada anak-anak. Ya, Gert pun bertanya mengapa Ronya bisa jatuh dari dunia matahari. Nah, di sini Ronya bisa mengatakan semua hal yang terjadi di dunia matahari, mulai dari munculnya para monster raksasa hingga nasib anak-anak Elbaf yang akan menjadi korban jika para raksasa Elbaf tidak membakar sekolah dan perpustakaan. Ya, mendengar hal itu Luffy jelas jadi marah besar. Dia pun terlihat akan langsung pergi ke dunia matahari. Oke, lanjut, kita bisa beralih ke sekolah Walrus. Di sini api yang sudah dipadamkan oleh Jinbe tiba-tiba muncul kembali. Ya, di video sebelumnya Mimin bahas jika Enji sudah mulai membakar sekolah dan perpustakaan karena perintah Jarul. Beruntung Jinbe bisa melepaskan ikatan Gunko dan langsung menggunakan teknik pemadaman api yang sangat hebat. Nah, setelah api padam ternyata Enji kembali menyalakan api, dan itu bukan lagi atas perintah Jarul. Sebelumnya Jarul yang bisa mendengar Somers diserang sudah berusaha membatalkan perintah pembakaran itu. Tapi karena jaringan komunikasi terputus, maka pembatalan itu tidak didengar oleh Enji. Ya, di sini ada kemungkinan jika Enji itu adalah pengkhianat yang bekerja untuk para kesatria dewa. Ya, dia bisa dijanjikan untuk mendapatkan kedudukan dan juga kemewahan seperti para Tenryubito. Oke, lanjut, kita menuju lokasi raksasa Elbaf di kapal Great Eric. Sebelumnya mereka sempat terjatuh karena serangan para monster mimpi wanita yang mirip dengan istri dan ibu para raksasa itu. Namun setelah mendapatkan bantuan dari para pejuang raksasa wanita, monster mimpi wanita itu pun sudah dapat dikalahkan. Dan tak hanya itu, kapal Great Eric yang tadinya rusak sudah langsung diperbaiki hingga dapat terbang kembali. Mereka pun sedang menuju ke cabang nomor 8 untuk menyelamatkan anak-anak Elbaf yang sedang ditahan oleh para kesatria dewa. Selain para raksasa di kapal Great Eric, para raksasa dari berbagai cabang lain pun ikut berdatangan ke cabang nomor 8. Ya, karena mereka itu ingin membantu proses penyelamatan anak-anak dan juga bisa ikut membantu melawan para penyusup.
Dengan cepat cabang nomor 8 jadi penuh sesak dengan para raksasa yang berdatangan. Namun mereka belum dapat menyelamatkan anak-anak. Ya, walaupun duri Sommer sudah hilang, anak-anak itu masih dalam pengaruh panahnya Gunko. Gunko pun bisa menguatkan pengaruh panahnya kepada anak-anak raksasa, sehingga tubuh anak-anak itu benar-benar tak bisa ditarik oleh raksasa dewasa sekalipun. Dan jika memaksa untuk melakukan penarikan, maka tubuh anak-anak jadi akan terluka. Para orang tua pun jadi semakin cemas karena anak-anak mereka perlahan mengikuti jejak rohnya untuk berada di tepi pohon Adam. Ya, kini semua anak-anak itu siap terjun bebas ke dunia bawah. Nah, di situasi yang genting itu, tiba-tiba terdengar suara teriakan Luffy dari dunia bawah. Dan kemudian sosok Dewa Nika raksasa muncul di tengah-tengah raksasa Elbaf. Ya, Luffy harus berubah jadi mode raksasa ya, karena dia dapat menggendong Ronnya yang merupakan anak raksasa. Para raksasa pun seperti melihat sang penolong mereka, karena Ronnya terlihat ada bersama dengan Luffy. Nah, tak lama kemudian Gunko melepaskan anak-anak itu dan mereka pun jatuh ke dunia bawah semuanya. Tapi tenang, di sini Dewa Nika sudah muncul. Dia pun mengulurkan tangannya menjadi panjang untuk dapat meraih anak-anak Elbaf yang jatuh tersebut. Ya, ini bisa menjadi adegan yang sangat epik, di mana Dewa Nika muncul di hadapan para raksasa yang meyakini keberadaannya. Dan kini Dewa Nika muncul untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Nah, kemudian setelah Luffy, Zoro dan Sanji juga berdatangan ke cabang nomor 8. Sanji pun langsung bergegas untuk menolong Nami dan yang lainnya. Sementara Zoro jadi tertuju pada pertarungan Gaban yang sedang melawan 4 kesatria dewa sekaligus. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1149 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!